bertanya bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah, dua dalil di atas bahwasanya orang yang dia itu melaksanakan yang ketiga bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi khalifahnya adalah kita mengetahui itu. Sekarang kita tidak bisa menghukumi siapa pribadi karena Rasulullah mencontohkan wajib, karena dia akan melakukan suatu amalan adalah suatu kewajiban yang itu tuh hanya bisa diterapkan dengan adanya yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdhalin ni'am wa usalli wa usallimu ala khairil anam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya insyaallah akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insyaallah akan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan dari ayat di atas saya telah menyebutkan bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran dengan bunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, kul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku atau ikutilah Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa kalian. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa orang yang dia itu mencintai Allah, yang ingin mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW adalah teladan, yaitu uswatun hasanah. Dan juga setelah kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Kan dari yuhibbukumullah. Setelah kita mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Lalu bagaimana jika ada yang bertanya bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah SAW sedangkan beliau sekarang sudah wafat? Maka jawabannya adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Dan juga seperti apa sunnah beliau? Contohnya seperti kita melakukan zikir atau sebelum masuk masjid kita baca doa, keluar masjid baca doa, dan juga membaca doa sebelum makan dan lain-lain. Dan juga termasuk dalam sunnah Rasul yaitu adalah merayakan hari kelahiran beliau. Karena merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW itu adalah hal yang sendiri diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah setiap hari Senin beliau kan berpuasa. Lalu ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa kau selalu berpuasa pada hari Senin? Maka Rasul berkata, beliau bersabda, aku berpuasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Dan juga bukan hanya merayakan hari kelahiran Rasul, itu bersalawat kepada Rasulullah SAW itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam tadi, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orangnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada beliau wa taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan. Dan dapat kita ketahui dari dua dalil di atas bahwasanya orang yang dia itu melaksanakan atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dia memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana tadi yang pertama, orang yang mengikuti sunnah yaitu bersolawat, dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama apa? Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Yang kedua, dia mengikuti perintah Allah. Sebagaimana tadi kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepadanya. Dan juga yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Dan juga termasuk dalam sunnah Rasulullah yaitu apa? Kita menegakkan hukum, yaitu apa? Sebagaimana Rasul dulu pernah mencontohkan kepada para sahabatnya, contoh hukum potong tangan, hukum kisos, dan hukum rajam. Contoh hukum rajam, sewaktu ada seorang sahabiah yang mengaku kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, saya telah berzina. Maka Rasul awalnya mendiamkan. Lalu dia berkata lagi, ya Rasul, sungguh saya telah berzina. Maka kata Rasul, mungkin kau hanya mendekati. Tidak Rasul, saya telah berzina. Ini buktinya, saya telah mengandung, katanya. Kata Rasul, lahirkanlah anak itu kemudian datang ke sini.
Setelah dia melahirkan anak itu, maka dia tuh pun mendatangi Rasul dan berkata, "Ya Rasul, ini anak sudah saya lahirkan." Terus kata Rasul, "Susukanlah dia hingga 2 tahun." Akhirnya perempuan itu pergi lagi, seorang sahabiah tadi. Setelah menyusukan hingga 2 tahun, dia menghadap lagi ke Rasul. "Ya Rasul, ini anak sudah saya susukan selama 2 tahun." Setelah itu barulah Rasulullah SAW menetapkan hukum rajam baginya. Setelah dia dirajam, maka tercipratlah darahnya perempuan tadi itu, sahabiah tadi itu, ke seorang sahabat di samping Rasul. Maka sahabat itu berkata, "Ini adalah darahnya seorang ahli neraka." Maka Rasul bersabda, "Bukan, ini sekarang sesungguhnya dia itu sekarang sedang berenang di telaganya surga," kata Rasulullah SAW. Dan di sana dapat makna sunnah tadi dapat kita ketahui bahwa sunnah itu adalah salah satu nama lain daripada hadis. Hadis itu memiliki makna sunnah, nama lain yaitu sunnah dan khobar. Yang hadis itu sendiri bermakna adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqiyyin. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifat beliau, baik itu sifat khalqiyah atau khuluqi. Dan dapat kita lihat di atas itu adalah suatu ketetapan Rasulullah, yaitu merajam seorang wanita yang dia itu telah mengaku berzina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diikuti terus daripada zaman sahabat, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, sampai kepada terakhir dipimpin oleh yang menjadi khalifahnya adalah Sultan Abdul Hamid Khan II di Kesultanan Utsmaniyah, dan setelah itu runtuhnya khilafah. Dan di sana dapat kita ketahui bahwa yang menetapkan hukum itu bukanlah orang, atau itu adalah pemerintahan lah yang menentukan hukum itu. Bagaimana sekarang jikalau kita mengetahui ada orang yang berzina yang itu tuh telah mencapai 4 saksi, dan jikalau misalnya kita mengetahui itu, sekarang kita tidak bisa menghukumi secara pribadi, karena Rasulullah mencontohkan pada zaman waktu itu Rasul menghukuminya dengan hukum negara, yaitu negara lah yang menghukumi, karena Rasulullah selaku pemimpin negara. Dan bagaimana sekarang yang negara kita yang itu bersistem bukan sistem Islam? Maka jawabannya adalah kita harus mendirikan Daulah Islamiyah, Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Karena Rasulullah dalam kaidah usuliyah disebutkan adalah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Hal yang itu tuh dia hal yang untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban. Kalau misal tidak hal yang dia tuh untuk menyempurnakan suatu hal wajib, maka hal itu juga wajib. Sebagaimana wudu. Wudu itu hukumnya ya mubah. Sedangkan sewaktu dia tuh untuk melakukan salat, maka hukum wudu itu berubah menjadi wajib, karena dia akan melakukan suatu amalan wajib. Sebagaimana tadi hukum rajam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu tuh adalah sesuatu kewajiban bagi merajam orang yang dia tuh telah berzina. Maka hal itu tuh adalah suatu kewajiban yang itu tuh hanya bisa diterapkan dengan adanya yang namanya khilafah atau kepemimpinan. Maka hukum dari mendirikan khilafah atau kepemimpinan ini adalah wajib. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Kesalahan hanya berasal dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.